Episode 6. Mengasah kemampuan menangani masalah kecil. Setelah semua bersiap, pemotretan akhirnya dimulai. Ji dan Alisa melakukan pemotretan bersama di sebuah taman yang luas. Mereka menggunakan latar belakang taman bunga yang indah. Cih, kita lihat saja siapa model yang lebih bagus. Model baru tidak akan bisa mengalahkan aku. Gumam Alisa sambil menatap Ji dengan sinis yang berdiri tidak jauh darinya. Entah kenapa aku merasa seperti ada seseorang yang ingin bermain senioritas denganku. Baiklah, kita lihat nanti. Aku juga ingin mengasah kemampuanku menangani masalah kecil ini, kata Ji dalam hati sambil sedikit menyeringai saat melihat Alisa yang memberikan tatapan sinis padanya. Benar saja, Alisa terus mencari masalah dan menyulitkan Ji. Dia terus mengatur gaya Ji dan berusaha memamerkan kemampuan modelingnya. Ji tidak banyak berkomentar, dia hanya fokus pada arahan dari fotografer dan tidak mendengarkan perkataan Alisa. Bagus Ji, begitu. Ya, perfect. Sang juru kamera terus saja berkomentar saat Ji mengganti gaya dan itu semakin membuat Alisa geram. Ih, dasar pencari muka. Awas saja, akan ku beri kamu pelajaran. Lihat saja nanti. Alisa memperlihatkan senyum licik. Mereka mengenakan gaun santai panjang yang simpel dan elegan. Di saat mereka memiliki kesempatan berfoto bersama, Alisa menginjak bagian belakang gaun Ji hingga robek. Brek! Ji menatap ujung bagian rok belakangnya yang telah robek, kemudian menatap tajam pada Alisa. Semua orang mulai berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Maaf Ji, aku tidak sengaja. Bagaimana ini? Aku benar-benar minta maaf. Alisa dengan memasang wajah polosnya meminta maaf pada Ji. Sepertinya kamu bisa memenangkan penghargaan Globe Award kategori aktris berbakat dengan aktingmu itu. Batin Ji mencibir. Tidak apa. Permisi, aku akan berganti pakaian. Ji meninggalkan lokasi dan kembali ke ruang ganti dengan wajah kesal sedangkan Alisa tersenyum puas karena berhasil mengerjai Ji. Di Taeson Elektronik, para karyawan tengah bersiap menyambut direktur baru mereka. Dan Bina baru saja diterima sebagai sekretaris direktur baru di perusahaan ini. Dia gemetar karena gugup di hari pertamanya. Aduh, kenapa aku merasa tidak karuan seperti ini sih? Padahal ini bukan pertama kalinya aku menjadi sekretaris dari seorang direktur. Tapi tangan dan kakiku sampai gemetar begini. Hadoh, kata Bina dalam hatinya. Tak lama mobil sport hitam berhenti di depan pintu masuk. Semua orang mulai saling berbisik. Sepertinya direktur baru kita sudah datang. Ayo cepat bersiap-siap. Para staf mulai berbaris untuk menyambut direktur baru. Seorang pemuda tampan turun dari mobil mewahnya, dengan mengenakan setelan jas slim fit berwarna abu perak. Rambut ditata dengan begitu rapih dan mengenakan kacamata putih berbingkai emas. Meskipun begitu, kacamata tetap tidak menutupi ketampanan di wajahnya, malah menjadikannya terlihat semakin mempesona. Wah, direktur baru kita sungguh tampan. Katanya direktur kita seorang pria tua. Itu sama sekali tidak benar. Iya, sebelumnya dikatakan Pak Direktur kita yang baru adalah pria tua yang jelek. Ternyata dia begitu tampan. Aku bisa semangat bekerja jika melihat dia. Hus, kalian ini, bersikaplah yang benar, tidak enak jika Pak Direktur mendengar perkataan kalian. Semua orang terdiam menatap Biru yang mulai berjalan memasuki pintu perusahaan. Selamat datang Pak Direktur, ucap semua karyawan serempak. Biru hanya menganggukkan kepala. Silakan Pak Direktur,
ruangan Anda ada di sebelah sini, kata salah seorang manajer yang menyambut Biru dan hendak mengantarkannya menuju ruangan. Rupanya gadis bodoh itu bekerja di sini, kata Bi dalam hati sambil sedikit tersenyum ketika melihat Bina berdiri di depannya. Hah, dia. Bukankah dia pria yang menolongku tempo hari? Tapi, apa benar itu dia? Bina terus memperhatikan Biru yang berjalan ke arahnya dengan ragu. Ah, dia berjalan ke arah sini. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Gumam Bina yang mulai panik. Biru terus berjalan, selangkah demi selangkah, hingga dia melewati Bina. Yuh, selamat, ucap Bina ketika Biru melewatinya. Tapi tiba-tiba, kamu. Sontak Bina terkejut. Iya Pak, bukannya kamu yang akan menjadi sekretarisku. Sampai kapan kamu akan berdiri saja di situ? Biru dengan nada bicaranya yang dingin mengejutkan Bina dan membuatnya tambah panik. Iya Pak, mohon maaf. Bina langsung mengikuti Biru dari belakang dengan langkah cepat untuk menyusulnya.